Bayangkan seorang anak kecil berusia 10 tahun, terpisah dari keluarganya di tengah letusan gunung yang dahsyat. Harus bertahan hidup sendirian di hutan yang gelap, hingga ia bertemu dengan penjaga yang tak terduga, seekor harimau misterius. Darno, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, tinggal bersama orang tuanya di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi. Hidup mereka sederhana, dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Namun, malam itu segalanya berubah. Gunung Merapi meletus tanpa peringatan. Langit malam yang sebelumnya dipenuhi bintang berubah menjadi merah dan oranye. Suara gemuruh mengguncang bumi, membuat semua orang di desa berlarian menyelamatkan diri. Darno menggenggam tangan ibunya dengan erat, sementara ayahnya membawa tas kecil berisi makanan dan air. Namun, dalam kepanikan di tengah kerumunan, Darno terlepas dari orang tuanya. Ia terdorong oleh orang-orang yang berlarian menuju arah yang berlawanan. Darno, Darno, suara ibunya terdengar samar, tetapi Darno tidak bisa melihat apa-apa selain debu dan asap yang tebal. Ketakutan, ia berlari ke arah hutan, menjauh dari desa yang semakin mendekati kehancuran. Darno terus berlari hingga kakinya tak mampu lagi melangkah. Malam yang gelap dan hutan yang lebat membuatnya semakin takut. Ia duduk di bawah pohon besar, menggigil karena udara malam yang dingin. Perutnya keroncongan, tetapi ia tidak memiliki apapun untuk dimakan. Ia hanya bisa menangis berharap orang tuanya menemukannya. Pagi datang membawa sedikit harapan. Dengan cahaya matahari yang menembus dedaunan, Darno memutuskan untuk berjalan mencari tempat berlindung. Setelah beberapa jam, ia menemukan sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pepohonan. Gua itu tampak gelap dan misterius, tetapi Darno merasa tak punya pilihan. Namun, saat ia mendekati pintu gua, seekor harimau besar muncul dari dalam kegelapan. Harimau itu berdiri tegap, bulunya mengkilap di bawah cahaya matahari, dan matanya yang kuning tajam memandang langsung ke arah Darno. Darno membeku, ia terlalu lelah untuk berlari dan terlalu takut untuk bergerak. Harimau itu mendekat perlahan. Langkahnya sunyi tetapi penuh kewibawaan. Alih-alih menyerang, harimau itu duduk di depan Darno, menatapnya seolah sedang mengamati makhluk aneh yang baru pertama kali ia temui. Darno pun terkejut karena harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Dengan suara gemetar, Darno berkata, Aku hanya ingin berlindung." Seakan mengerti, harimau itu berbalik dan masuk kembali ke dalam gua, meninggalkan pintu masuk terbuka. Darno mengambil ini sebagai tanda bahwa ia diizinkan masuk. Hari pertama di gua itu penuh ketegangan. Darno menjaga jarak dari harimau, tetapi ia juga merasa aman karena tidak ada binatang lain yang berani mendekat. Harimau itu tampaknya terbiasa hidup sendirian. Ia tidak mengganggu Darno, tetapi sesekali menatap anak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa hari kemudian, Darno mulai merasa lebih nyaman. Ia memperhatikan bahwa harimau sering membawa hasil buruan ke gua, seperti rusa atau kelinci. Darno yang kelaparan memutuskan untuk mencoba memakan sisa-sisa daging yang ditinggalkan harimau. Harimau itu hanya menatapnya sebentar sebelum melanjutkan makannya, seolah mengizinkan. Lama-kelamaan, Darno mulai merasa harimau itu bukan ancaman. Ia bahkan memberanikan diri berbicara dengannya, meskipun tentu saja harimau itu tidak menjawab. Namun, setiap kali Darno berbicara, harimau tampak memperhatikan dengan seksama, seperti mendengarkan seorang teman. Hari demi hari, Darno belajar banyak dari harimau itu. Ia mengamati bagaimana harimau berburu, mencari air, dan memilih tempat berlindung saat hujan deras melanda. Darno juga mulai memahami cara hutan bekerja. Ia belajar membedakan tumbuhan yang bisa dimakan dan yang beracun, serta cara membuat alat sederhana dari kayu dan batu. Harimau itu tak hanya menjadi penjaga bagi Darno, tetapi juga menjadi sahabat setia. Mereka sering berjalan bersama di hutan, menjelajah tempat-tempat baru. Harimau selalu berada di dekat Darno, memastikan anak itu aman dari bahaya. Suatu hari, Darno menemukan sebidang tanah kecil di dekat sungai yang dipenuhi dengan buah-buahan liar. Ia memetik beberapa dan membawa kembali ke gua. Ia meletakkan buah itu di depan harimau sebagai ucapan terima kasih. Harimau itu mengendus buah-buahan itu sebentar sebelum memakan salah satunya. Darno tertawa kecil, merasa bahagia karena bisa membalas kebaikan sahabatnya. 5 tahun berlalu, Darno yang dulu kecil dan rapuh kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda tangguh berusia 15 tahun. Ia telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di hutan. Namun,
Ia sering memandang ke arah desa di kejauhan, merindukan keluarganya. Suatu pagi, ia memutuskan untuk kembali, dengan bekal keberanian dan keterampilan yang ia pelajari di hutan. Darno berjalan menuju desa. Harimau itu mengikutinya hingga tepi hutan, tetapi berhenti saat mereka hampir mencapai perbatasan desa. Harimau itu hanya duduk diam, menatap Darno dengan pandangan penuh arti, seolah berkata, "Inilah perpisahan kita." Darno memeluk harimau itu dengan penuh rasa haru. "Terima kasih, kau telah menyelamatkanku. Aku tidak akan melupakanmu," katanya. Harimau hanya menjilat tangan Darno sebelum berbalik dan berjalan kembali ke dalam hutan. Saat tiba di desa, Darno menemukan bahwa orang tuanya masih hidup. Mereka telah kehilangan harapan untuk menemukan Darno. Tetapi ketika melihatnya berdiri di depan pintu rumah, mereka tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Darno memeluk mereka erat, menceritakan segala yang telah ia alami selama 5 tahun terakhir. Darno kini menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya. Ia mengajarkan bagaimana hidup berdampingan dengan alam dan menghormati makhluk lain, sebagaimana ia belajar dari harimau. Meskipun ia tidak lagi tinggal di hutan, Darno sering mengunjungi tepi hutan, berharap bisa melihat sahabat lamanya sekali lagi.